Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bagian dari amal saleh yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pula di majelis ini adalah bagian dari kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita semuanya, karena tidaklah seseorang diilhamkan untuk hadir di majelis ilmu melainkan Allah menghendaki kebaikan untuknya, karena Allah akan tambahkan kepadanya pemahaman terhadap agama Islam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Edi sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nggak ngantuk, Pak. Ya Pak ya, yang penting nggak ngantuk. Kalau ngantuk ngopi. Ya, ada snacknya Pak Suki. Alhamdulillah. Ini kayaknya pengurus ada terobosan baru nih. Ya. Boleh ngopi. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngantuk. Yang penting nggak ngobrol sendiri. Ya, nanti saingan nama saya kalau ngobrol ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan di awal tahun 2025 ini kita belum akan pindah bahasan. Kalau sebelumnya saya diamanahkan untuk menyampaikan bab tentang akidah, insyaallah kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Kita akan, maksudnya saya ingin menyelesaikan dulu bab tentang tazkiyatun nafs ini ya, sampai selesai sarana-sarananya, baru nanti kita akan pindah ke bab tauhid insyaallah. Sembari saya nunggu kitab rujukannya belum nyampe-nyampe karena nggak ada stok ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang salah satu sarana tazkiyatun nafs, yaitu zikrul maut, mengingat kematian, yang merupakan bagian dari sarana tazkiyatun nafs yang amat sangat ampuh ya untuk mengendalikan sikap dan perilaku manusia supaya mereka tidak berbuat melampaui batas, karena setiap orang mereka mengetahui dan meyakini akhir daripada kehidupan dunia itu adalah kematian. Mau mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman, mereka tahu bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dengan kematian. Hanya saja yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah pada keyakinan mereka tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak meyakini bahwa setelah kematian dari kehidupan dunia ini akan ada alam lain yang kita sebut dengan alam barzakh, yang nanti dilanjutkan dengan alam akhirat, di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Karena mereka tidak meyakini, maka cenderung orang-orang tidak beriman itu memiliki penyakit tambahan, yaitu yang disebut dengan tulul amal. Angan-angan yang terlalu tinggi, angan-angan yang terlalu panjang. Meskipun demikian, bukan berarti penyakit tulul amal ini tidak menjangkiti orang-orang yang beriman. Ada kalanya kita sebagai orang beriman yang meyakini bahwa setelah kematian ini ada alam barzakh,
Setelah alam barzakh ada alam akhirat, kelak kita menghadapi yaumul hisab, mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Namun kehidupan dunia yang kita jalani dengan seluruh kenikmatan dan iming-imingnya terkadang membuat kita semua juga terlena dengan kehidupan dunia, sehingga tanpa sadar angan-angannya terlalu tinggi, bahkan melampaui jumlah umur yang boleh jadi akan dia dapati dalam kehidupan ini. Nah, disinilah selain zikrul maut jamaah rahimakumullah, kita memerlukan sarana tazkiyatun nafas berikutnya, yaitu qasrul amal. Qasrul amal artinya memendekkan angan-angan. Ya, jadi kalau orang-orang angan-angannya terlalu tinggi, ya, membuat manusia kadang lupa bahwa dia akan mati dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ya, maka di situ ada obatnya. Obatnya namanya qasrul amal, diperpendek angan-angannya. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Kalau engkau ada di pagi hari, ya, sekarang kita di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah, maka jangan berbicara kepada dirimu tentang sore hari. Kalau kita ada di pagi hari, jangan berkata kepada diri kita masih ada nanti sore. Kenapa? Karena nanti sore belum tentu kita temui. Begitu pula sebaliknya, wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau engkau di sore hari, jangan mengatakan kepada dirimu masih ada esok pagi. Ini maksudnya qasrul amal. Ya. Jangan memandang kehidupan kita, oh saya kayaknya masih 20 tahun lagi nih, ya. Atau masih sekian tahun lagi, ya. Nah, ini maksudnya demikian. Lalu Rasul mengatakan, wa khudh min hayatika limautika. Jadikanlah kesempatan hidupmu ini untuk kematianmu. Jadikan kehidupan kita ini sebagai bekal untuk menyongsong kematian yang baik atau husnul khatimah. Wa min sihhatika lisaqamika. Jadikanlah masa sehatmu sebagai kesempatan sebelum tiba masa sakitmu, ya, karena orang yang sakit tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang sehat. Fa innaka ya Abdullahi la tadri masmuka ghadan. Sesungguhnya engkau wahai hamba Allah tidak mengetahui esok engkau disebut sebagai apa. Hari ini masih disebut namanya Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah binti Fulan. Besok sudah ditambahi gelar ALM, almarhum. Ya, masih mending dikasih nama almarhum, artinya yang dirahmati, almarhumah yang dirahmati. Tapi makanya sebutan almarhum ini hanya boleh disematkan untuk yang muslim, yang meninggal dalam kondisi muslim. Kalau meninggal dalam kondisi tidak muslim, jangan almarhum, tidak boleh. Karena itu doa rahmat cuma Allah berikan kepada yang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini namanya qasrul amal, memendekkan angan-angan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngajarin sahabat-sahabatnya, Pak, kadang tidak cuma dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Kadangkala pula dengan peragaan. Rasul mengambil 3 batang kayu, ya. Kemudian beliau menancapkan salah satunya di hadapannya, salah satunya lagi di sebelah kirinya, dan yang satu lagi dibuang. Satu di depan, satu di samping, satu dibuang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian apa ini? Ditunjuk salah satu kayu itu. Qalu, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kemudian Rasul mengatakan, adapun kayu yang ini seumpama seorang manusia. Adapun kayu yang sebelah sini, ini seumpama ajalnya. Antara manusia dengan ajalnya itu pasti jaraknya. Sudah Allah tentukan. Ya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kematian itu sesuatu yang pasti akan ditemui.
Hanya saja Allah yang tahu kapan waktunya, kita tidak tahu. Ya. Lalu kemudian wadzaka al-amal, sedangkan kayu yang saya buang tadi itulah yang disebut dengan angan-angan. Yata'atahu ibnu adama wa yakhtalijuhul ajal dunal amal, di mana manusia itu berusaha mengejar angan-angannya, ya, sementara ajalnya terus memburunya. Akhirnya yang pasti ketemu adalah ajalnya, angan-angannya belum tentu ketemu. Itu Rasul ingin memberikan kepada kita isyarat, ya begitulah memang karakter manusia. Selalu saja angan-angannya selalu lebih jauh melampaui umurnya. Ya, makanya ada kalimat, kalau seandainya saya bisa hidup 1000 tahun lagi, ya, seandainya yang nggak bakal terjadi, karena seandainya, ya, fa innal law itu namanya law itu seandainya. Fa innal law taftah babas syaitan, sesungguhnya lafal atau kalimat law, seandainya, kata Rasul, itu dapat membuka pintu setan. Ya. Makanya orang jangan banyak berandai-andai, apalagi terkait dengan masa lalu. Ini bapak-bapak kan biasanya kalau cerita suka cerita masa lalu, ya Pak. Kenangan. Ya. Sampai di kampung itu ada orang tua, sepuh, ya. Tiap kali saya ketemu, kalau ngobrol mesti yang diceritain sama itu. Judulnya, filmnya nggak pernah berubah. Besok lagi ketemu begitu. Ketemu pagi sama sore ceritanya sama. Cerita bulan ini, bulan depan sama lagi, karena emang kisah hidupnya cuma tinggal itu saja. Ya. Dia nggak punya harapan ke depan lagi, itu udah nggak ada lagi. Ya. Nah, di sini ada orang-orang manusia yang punya angan-angan terlalu panjang, terlalu jauh, sehingga kemudian membuat kehidupannya terlena, yang terkadang membuat manusia itu menunda-nunda taubatnya. Tar dulu deh, tar kalau sudah punya rumah baru rajin ke masjid. Tar dulu deh, kalau perusahaan udah mulai maju, jalannya lancar, baru ke masjid. Tar dulu deh, kalau nanti anak-anak udah selesai kuliah semua, baru rajin ke masjid. Jadi banyak tar dulunya. Karena apa? Angan-angannya terlalu panjang, terlalu jauh. Ya. Padahal berapa banyak yang seseorang yang memiliki angan-angan, ya tadi disampaikan Rasul, angan-angannya belum kesampaian, justru ajalnya yang datang terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian disebutkan qala Abdullah berkata, Abdullah bin Amr, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Rasul juga suatu hari pernah membuat garis persegi untuk kami. Wa khatta wasatan khattan, lalu di tengahnya dibuat satu garis. Wa khatta khututan ila jambil khat, dan membuat garis-garis kecil di samping garis tengah tadi. Lalu Rasulullah SAW membuat garis lagi di luar kotak tadi. Lalu Rasul juga bertanya, tahukah kalian apa ini? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul mengatakan, adapun garis di tengah ini manusia. Ya. Sedangkan wahadha al-ajal, sedangkan kotak ini adalah ajal manusia yang mengelilinginya. Wahadha al-a'rad, adapun garis-garis kecil yang di samping garis tengah itu, ini adalah disebut dengan al-a'rad, ujian-ujian kehidupan yang selalu mengitari manusia. Ada ujian harta, ada ujian jabatan, ada ujian wanita, ada ujian macam-macam, ya, ada ujian main pingpong. Ya, Pak Haji, ya. Ujian hidup banyak macam-macam. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hadzal a'rad tunhishuhu, ya, in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau dia tidak kena ujian yang ini, pasti kena ujian yang ini, karena saking banyaknya ujian hidup itu. Ya. Wa dzaka al-amal, sementara angan-angannya adalah garis yang di luar kotak itu. Begitulah manusia. Ya. Selalu diliputi dengan berbagai macam ujian, tapi yang pasti kematian itu akan menemuinya. Karenanya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhramu ibnu adama, ya, manusia itu pasti akan menua, wa yabqa ma'ahu itsnan, yang tersisa bersamanya hanya dua hal.
al-hirsu wal amal. Al-hirs artinya ketamakan, wal amal dan angan-angan. Dalam riwayat yang lain, yang tersisa wa tashubbu ma'ahu ithnatan, menua bersamanya dua hal. Al-hirsu 'alal mal, ketamakannya atas harta, wal hirsu 'alal umri, ketamakannya atas umur. Jadi manusia itu pasti menua, pasti mati, ya, dan menua bersamanya tinggal dua hal. Yang pertama ketamakan. Manusia itu walaupun udah tua, tetap saja keinginannya tetap masih banyak. Pengen ini, pengen itu, sementara kadang fisik tidak lagi sanggup untuk memenuhi angan-angannya. Berbagai macam potensinya sudah mulai melemah, tetapi ketamakannya masih ada, ya. Wal amal dan angan-angan. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, tentu dikhawatirkan manusia itu justru akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang tidak baik karena dia tidak bisa mengendalikan ketamakan dan angan-angannya, ya. Sebagian orang yang sudah insaf, ya, mereka mengatakan, ngapain sih kehidupan kok terlalu ngoyo, katanya. Udahlah, cepat atau lambat kita juga akan mati. Apa yang ada disyukuri. Kita jalani kehidupan dengan taat kepada Allah, karena sejatinya kehidupan kita ini adalah menantikan kematian itu tiba. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mutrif bin Abdullah mengatakan, lau alimtu mata ajali la khasyitu ala dhihabi aqli. Seandainya aku tahu kapan ajalku tiba, aku pasti akan takut kalau akalku akan hilang. Aku khawatir akalku akan hilang. Jadi kalau seandainya kita tahu kapan ajal itu tiba, ya, dikhawatirkan akalnya hilang. Walakinnallaha ta'ala manna ala ibadihi bil ghaflati anil maut, akan tetapi Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya, yaitu al-ghaflah anil maut, kadang lupa mati. Jadi kata Mutrif bin Abdullah, lupa mati itu juga bagian dari karunia Allah, ya. Walaulal ghaflah ma tahna'u bi'aishin wala qamat bainahumul aswaq. Seandainya bukan karena lupa mati, maka niscaya manusia tidak akan menikmati hidup dan pasar tidak akan pernah ada. Karena setiap orang susah mikirin bentar lagi mati, Pak, ya. Jadi memang begitulah Allah jadikan kehidupan kita ini seperti demikian. Kalau lupa, jangan lupa banget, takutnya kebablasan, ya kan? Kalau seandainya tahu kapan mati malah berbahaya. Maka disinilah, ya, orang lupa itu, ya, namanya lupa nggak ada salahnya. Namanya lupa nggak ingat, ya Pak. Kalau ingat nggak lupa namanya, ya. Tetapi jangan juga sering-sering lupa. Dan nggak mungkin orang sering-sering lupa itu, karena setiap hari diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi orang yang mengingatnya. Fadzakir inna fa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Fadzakir, maka ingatkanlah, inna fa'atidz dzikra, jika pengingat atau nasihat itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, yang akan mengambil manfaat dari nasihat dan peringatan itu adalah orang yang di dalam hatinya ada khasyah, rasa takut kepada Allah. Sedangkan wayatajannabuhal ashqa, yang akan menjauhi nasihat itu disebut oleh Allah al-ashqa, orang yang paling celaka. Alladzi yaslan narul kubra, kelak pasti masuk neraka yang sangat besar siksaannya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara rasma rabbih fasalla, lalu dia ingat terhadap Tuhannya dan menegakkan salat. Nah, begitu ingat Allah, segera istighfar, bertaubat, salat. Ya, tapi bal tu'thirunal hayatad
dunya. Bal akan tetapi tu'thirun, kalian lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ya, ini ada perpaduan antara khasyah dan ghaflah. Khasyahnya ada, takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada kematian yang su'ul khatimah ada. Ya. Orang-orang beriman pasti mendapatkan manfaat dari setiap peringatan yang Allah berikan dalam Al-Quran, peringatan yang Rasul sampaikan dalam hadis-hadisnya, nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam majelis-majelis ilmu, pasti akan mendapatkan itu. Tapi tadi Allah ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kadangkala dunia itu lebih diutamakan manusia dibandingkan akhirat. Itulah yang membuat ghaflahnya akhirnya kebablasan. Ya, ghaflahnya akhirnya kebablasan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa qala Al-Hasanul Basri berkata, as-sahwu wal amalu ni'matani azimatani ala bani Adam, bahwa lupa dan angan-angan sebenarnya adalah dua kenikmatan besar yang Allah berikan kepada manusia. Walau lahuma, seandainya tidak ada keduanya, ma masyal muslimuna fit turuq, seandainya tidak ada dua hal tadi, tidak ada sifat lupa dan angan-angan, manusia tidak mungkin berjalan-jalan di setiap jalan yang ada di muka bumi ini. Jadi karena punya angan-angan, Pak, kehidupan kita maju, ya, teknologi maju, gedung-gedung maju, dibangun dengan baik, transportasi canggih, semuanya, alat komunikasi itu semua karena angan-angan manusia. Dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Dulunya hanya angan-angan, sekarang menjadi kenyataan. Tidak ada salahnya sebenarnya berangan-angan, tapi yang dimaksudkan adalah tulul amal itu seseorang banyak berangan-angan sehingga dia melupakan tentang sesuatu yang lebih penting bagi kehidupannya. Kita berangan-angan masjid kita ini semakin maju, semakin besar bangunannya, semakin banyak jamaahnya, itu angan-angan kita. Ya. Dan kita berusaha bergerak ke arah sana sampai kita cita-citakan kalau bukan kita yang melanjutkan, mudah-mudahan anak cucu kita. Tidak ada masalah, tetapi kemudian dalam proses itu tentu kita tidak boleh melupakan yang lebih penting, bahwa selain membangun fisik, kita punya kewajiban juga membangun pribadi-pribadi yang mengisi masjid. Ya. Nah, sehingga nggak berhenti kepada angan-angan yang dunia, karena bangunan itu duniawi. Ya, bangunan itu duniawi. Sarana prasarana itu duniawi. Yang ukhrawi itu adalah kegiatannya. Karenanya di sini yang perlu kita kuatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salman Al-Farisi mengatakan, thalathun a'jabatni hatta adhakatni. 3 hal membuatku takjub sampai membuatku tertawa. Mu'milud dunya wal mautu yatlubuhu. Yang pertama, orang yang terus berangan-angan tentang dunia padahal kematian terus memburunya. Wa ghafilun wa laysa yughfal anhu. 2 orang yang lalai padahal dia tidak pernah dilalaikan. Manusia itu lalai terhadap kematian, terhadap hisab, padahal malaikat terus mengawasi gerak-geriknya. Padahal malaikat terus mencatat setiap ucapannya. Padahal malaikat mencatat setiap amalnya. Padahal Allah tidak ada yang samar, tidak ada yang luput dari setiap pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahikun mil'a fihi wa la yadri asakhitun rabbul alamin alaihi amradin. Yang ketiga adalah orang yang tertawa sepenuh mulutnya. Di mana tertawa sepenuh mulutnya? Artinya hidupnya terlalu bahagia, Pak. Ya, sampai lupa sedih. Kopinya apa kopinya? Kopinya diseruput, nggak ada gelasnya. Ya. Jadi orang yang tertawa sepenuh mulutnya, hidupnya terlalu bahagia. Gitu. Sampai-sampai dia tidak tahu apakah Tuhannya itu ridho kepadanya atau murka kepadanya. Ya.
Karenanya memang di antara salah satu karakter orang-orang yang saleh itu memang sedikit tertawa. Tapi bukan berarti dilarang tertawa ya. Tertawalah selagi belum dilarang gitu. Ya. Boleh-boleh saja, tapi kalau manusia dari pagi sampai malam ketawa terus kan bahaya itu. Ya Pak Budi ya. Kan bahaya, orang ketawa dari bangun sampai tidur lagi, bahaya itu. Nanti ada ambulan datang ke sini tapi dibawa ke RSJ, itu bahaya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah, itu 3 orang yang kata Salman membuat takjub dan sampai membuat tertawa. Ada lagi 3 hal, ahzanatni hatta abkatni. Ada 3 yang menyedihkan aku sampai membuat aku menangis. Yang pertama adalah firaqul ahibbah wa haulul matla', yaitu berpisah dengan yang dicintai. Salman yang dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Berpisah dengan Nabi Muhammad itu kesedihan yang amat besar, bahkan disebut musibah paling besar yang dialami umat ini adalah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulul matla'i, dan dahsyatnya kiamat. Yang kedua, dahsyatnya kiamat. Ya. Sesuatu yang membuat sedih sampai menangis. Kalau kita baca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang kiamat jamaah rahimakumullah, yang rata-rata ada di juz 5 terakhir, 5 juz terakhir, ya. Di juz 30 juga begitu, ada tentang kiamat, ya. Sedih. Ya. Bisa-bisa membuat kita menangis. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang nanti di hari kiamat masing-masing, enggak peduli ayah, ibu, saudara, suami, istri, anak, enggak peduli. Masing-masing akan memikirkan dan susah terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, wal wuqufu baina yadayillahi wala adri ilal jannati yu'maru bi au ilan nar. Yang ketiga yang membuat aku sedih dan menangis adalah berdiri di hadapan Allah kelak, ya, setelah kiamat akan ada masanya manusia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab dan mempertanggungjawabkan amalnya. Sementara aku tidak tahu, kata Salman, keputusannya apa. Apakah aku akan diperintah masuk surga atau diperintah masuk neraka? Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kalimat-kalimat tadi kita sampaikan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun athar dari para sahabat dan para salafus saleh, ya, adalah athar yang membuat kita perlu untuk memiliki waktu merenung supaya kita tidak terlena dengan angan-angan dalam kehidupan kita. Tentu bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita, karena angan-angan itu bagian daripada cita-cita. Cita-cita diperlukan dalam kehidupan, ya, dan karena itulah Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi supaya kita memakmurkan bumi ini. Tetapi dalam proses menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi itu, Allah menginginkan agar kita jangan terlena dalam urusan-urusan duniawi, tetapi kemudian melupakan urusan-urusan akhirat dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. I'lam anna tulal amali lahu sababan. Yang menyebabkan manusia itu memiliki angan-angan yang terlalu panjang adalah 2 hal atau 2 sebab. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-jahlu, jahl, kebodohan. Wal akhar, yang kedua, hubbud dunya. Apa hubbud dunya, Pak? Suka bumi. Suka bumi. Hubbun, cinta, dunia, bumi, ya. Orang suka bumi ada sini. Hubbud dunya, mencintai dunia. Ini 2 hal yang menyebabkan manusia itu angan-angannya terlalu panjang. Amma hubbud dunya, adapun terkait dengan cinta dunia, maka manusia kalau sudah terlanjur terpaut hatinya dengan dunia, terpaut dengan syahwat dunia dan kelezatannya, thaqula ala qalbihi mufaraqatuha, akan berat sekali hatinya berpisah dari dunia.
famtana'a qalbuhu minal fikri fil mautil ladzi huwa sababu mufaraqatiha, dan hatinya akan terhalang dari memikirkan kematian, karena mati itu adalah sebab utama berpisah dari dunia. Wa kullu man kariha syai'an dafa'ahu an nafsi, dan setiap orang yang membenci sesuatu pasti akan menolak. Ngetesnya gampang sebenarnya. Saya dulu karena saking seneng banget sama buku, pernah tuh masanya. Kalau buku saya itu nggak ada, Pak, marah saya. Mana buku saya ini? Orang serumah bisa saya marahin itu. Percaya nggak saya marah? Nggak percaya. Saya marah. Iya, saya marahin. Akhirnya saya setiap kali begitu marah, saya mikir, ini sebenarnya saya mencintai buku sebagai ilmu atau mencintai dunia gitu. Ya. Karena orang itu yang dia kehilangan sesuatu, kok dia nggak siap, terus dia marah, itu menandakan dia cinta itu sebagai dunia itu. Ya. Ngetesnya begitu. Kalau kita kehilangan, bagaimana sikap kita? Kalau kita kehilangan biasa saja, ya berarti cinta kita terhadap sesuatu itu ya nggak terlalu berat-berat banget. Ya. Tapi kalau kita berat sekali berpisah dengannya sampai membuat kita kemudian lupa diri, itu menandakan cinta itu disebut cinta buta kalau anak muda itu, ya kan? Cinta buta. Karenanya kalau ada orang meninggal dunia, ditinggalkan orang yang dicintainya, sampai kemudian dia melakukan niyahah. Ya, niyahah itu teriak-teriak, menyobek-nyobek bajunya, menyakar-nyakar wajahnya, menggunting-gunting rambutnya, itu kan haram. Itu menandakan cintanya terhadap orang yang meninggal ini adalah cinta yang bukan dilandasi karena Allah. Cinta dunia. Kenapa? Dia merasa dengan meninggalnya orang yang dicintai itu kepentingannya hilang. Kalau seseorang mencintai manusia itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ditinggal, ya dia tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, dan perpisahan dengan kematian itu perpisahan yang sementara. Cepat atau lambat pasti berjumpa kembali, tergantung dengan amalnya. Kan begitu. Jadi ngetesnya gampang. Cinta kita terhadap sesuatu itu bagaimana saat kita berpisah dan kehilangan, itu aja. Ya. Orang punya duit di dompet dari mulai 100.000 sampai pecahan 1.000 ada. Kalau dia kehilangan yang 1.000 rupiah, saya yakin nggak terlalu marah, Pak. Mungkin biasa aja. Benar ya? Tapi kalau yang hilang pecahan yang paling gede, gimana kira-kira? Iya, ya kan? Sebagai sesuatu ya itulah manusia. Tabiat manusia itu mencintai dunia. Tetapi sejauh mana cinta kita kepada dunia itu diukur saat kita kehilangan. Ya. Karenanya para ulama itu mengatakan bahwa saya tidak khawatir sama sekali dengan rizkiku, karena apa yang ditentukan menjadi milikku tidak akan pindah ke tangan orang lain. Tapi apa yang ditakdirkan bukan menjadi milikku, sekuat apapun aku berusaha mendapatkannya, tidak akan jadi milikku. Dan nanti balik lagi dengan persoalan dunia itu, bahwa kalau dari dunia yang menjadi rizki kita, Pak, ini snack nih dikasih saya nih, ada di hadapan saya, sudah diserah terimakan ke saya nih. Ini belum tentu menjadi rizki saya, padahal sudah saya miliki, saya kuasai. Karena Rasulullah SAW mengatakan yang menjadi milikmu adalah yang kamu makan dan habis. Makanya buru-buru dimakan, Pak, sebelum jadi jatah orang lain. Ya. Jadi yang menjadi rizki manusia itu satu, yang dia makan dan habis. Udah dimakan habis. Yang dia pakai, pakaian, mobil, rumah, dan pasti usang. Pasti usang.
Dan yang ketiga, yang dia sedekahkan. Yang disedekahkan itulah yang masih ada bersamanya. Nah, ini Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang kita terhadap dunia itu begitu. Ya. Makanya buru-buru dimakan, Pak. Nanti jadi rezeki orang lain itu kalau nggak dimakan. Kalau Pak Haji Edi kayaknya dibawa pulang buat cucunya kayak. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Sehingga kalau kita memahami konsep seperti ini, kita tidak akan dibuat lalai dengan angan-angan. Ya. Kita nggak akan dibuat lalai dengan angan-angan. Tapi kalau kita tidak memahami, ya tadi, kalau bahasa orang Jerman itu kemaruk, Pak. Kemaruk itu bahasa orang Jerman. Cecere kauman kata Pak Agus tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, melalaikan kalian, at-takatsur. Takatsur itu banyak-banyakan, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Kata Rasul mengatakan, lau anna libni adama wadiyan minadz zahab, seandainya manusia itu punya emas satu lembah isinya emas, latamanna wadiyan akhar, dia pasti berharap punya satu lembah lagi yang lain yang isinya emas juga. Kalau udah punya dua, pengen tiga, dan begitu seterusnya. Lalu Rasul menutup sabdanya, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang dapat menyumpal mulutnya kecuali tanah, alias mati. Kalau udah mati, berhenti ngomong dia. Is dead. Ya. Baik, itu yang pertama terkait dengan hubbud dunya. Jadi hubbud dunya membuat manusia panjang angan-angannya sampai berpotensi menunda-nunda taubatnya dan lupa menyongsong kematian yang husnul khotimah. Ya tadi kita sampaikan, ntar dulu deh taubatnya, kalau rumahnya udah jadi. Rumahnya udah jadi, ntar deh mau ganti mobil dulu. Ntar perusahaannya lagi seret nih, ntar kalau udah mulai lancar. Ntar kalau udah selesai, ntar nunggu anak-anak selesai kuliah, selesai nikah dulu semua, baru rajin ke masjid. Begitu. Karena dunia itu udah ada habisnya. Ya, itu namanya hubbud dunya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Jahl itu lawan dari kata al-ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan, al-jahlu artinya kebodohan. Ya. Annal insana fahuwa yu'awwilu ala syababihi. Ya. Manusia lumrahnya kalau masih muda, dia merasa mati itu masih jauh. Ya. Walaysa yatafakkaru al-miskin anna masyayikh baladihi law uddu lakanu aqal min usyri rijali baladi. Dan anak muda itu kadang tidak mikir tentang sensus penduduk, karena udah dipikirin Pak RW ya. Kalau di sensus penduduknya, jumlah orang dengan usia lanjut itu biasanya minoritas. Kalau di Mekar Perdana lain kayaknya. Ya. Di beberapa tempat, bahkan di kebanyakan tempat, jumlah lansia itu pasti minoritas. Itu menandakan kebanyakan orang mati muda, Pak. Mati sebelum sampai usia tua. Nah, ini tadi disampaikan. Anak muda paling berpotensi panjang angan-angan itu memang yang masih muda. Masih kuat fisiknya, masih produktif, ya kan? Itu memang potensi panjang angan-angannya masih ada. Sehingga yang banyak mikir kawin lagi itu yang masih muda.
Bang Haji Nadir. Enggak juga katanya. Iya deh, enggak juga deh. Salah saya dah. Ya. Wa innama qallu li annal mauta fis syababi aktsar. Ya. Kematian pada anak muda itu jauh lebih banyak. Yang saya sebut muda ini bukan muda dalam definisi kita. Karena Quran itu mengatakan 40 tahun itu masih muda, Pak. Sementara di kita umur 35 udah merasa tua. Ya. Quran itu menyebut falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika manusia sudah mencapai puncak kedewasaan dan mencapai 40 tahun. Jadi puncaknya anak muda itu 40-an tahun. Jadi tua itu 50, Pak. Ya. Banyak yang seneng kayaknya. Berarti belum tua. Masya Allah. Nah, karena kemudian kondisi demikianlah disebut dengan al-jahlu. Jadi manusia itu memiliki persepsi yang salah terhadap kehidupan maupun terhadap kematian. Ya, kalau persepsinya salah, ya kan berarti kan dia orang yang bodoh, nggak ngerti. Dia mengira kematian itu hanya menghampiri yang tua, padahal yang mati muda banyak. Dia mengira kematian itu hanya menghampiri orang yang sakit, padahal yang sehat tiba-tiba mati juga banyak. Ya. Itu namanya al-jahlu. Dia gak ngerti. Bukan berarti jahil itu IQ-nya rendah, bukan. Tapi al-jahl lebih kepada dia tidak memahami persepsi kehidupan. Karena itulah tadi sering saya sampaikan bahwa Islam itu membangun persepsi kehidupan kita agar cara pandang kita terhadap dunia, terhadap hidup, terhadap mati, terhadap akhirat itu benar. Ya. Supaya kalau orang persepsinya benar, sikapnya benar. Tapi kalau orang persepsinya salah, cara pandangnya salah, sikapnya cenderung salah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun terkait dengan al-jahlu, ketidaktahuan seseorang ini, obatnya apa? Apa obatnya, Pak? Obatnya yang ngaji, Pak. Mendengarkan untayan nasihat dan hikmah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Rasul di dalam hadis-hadisnya, disampaikan oleh para ulama di majelis-majelis ilmunya atau dalam buku-bukunya. Dengan menyimak untayan kalimat nasihat dan hikmah itu membuat kita sadar, karenanya tema kultum apapun meskipun diulang-ulang berkali-kali tetap aja itu akan bermanfaat. Kenapa? Tadi manusia itu punya sifat al-ghaflah, lupa. Ya. Dan ghaflah itu sebenarnya lupa yang bukan benar-benar orang seperti habis ngapal ayat terus lupa. Kalau itu lupa beneran. Ini al-ghaflah itu kadangkala dia tahu, dia ingat, tapi itu enggak manfaat buat dia. Maka muncullah nasihat itu menjadi sentilan bagi dia. Ya. Sementara obatnya hubbud dunya fal ilaju fi ikhraji minal qalbi syadid. Adapun cinta dunia, mengobatinya itu sangat berat. Bukan berarti nggak bisa, bisa tapi sangat berat. Ya, karena dia adalah penyakit yang telah membinasakan generasi yang dahulu dan generasi yang sekarang. Wala ilaja lahu, tidak ada obat baginya illal iman bil yaumil akhir. Obatnya hanyalah keimanan terhadap hari akhir. Sering-sering tadi mengingat kematian, ingat kiamat. Makanya dibacain Qur'annya itu juz 30 tentang kiamat, juz 29 juga tentang kiamat. Ya, ada surah Al-Qiyamah. Ya. Supaya ingat, kalau kita ingat mati, ingat hari kiamat, ingat yaumul hisab, ya, orang beriman itu hatinya langsung meleleh. Ya, langsung meleleh karena ada tadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa takutnya udah mati karena kebanyakan dosa, ya maka yang terjadi adalah kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau dosanya sudah kebanyakan, setiap dosa membuat titik hitam di hati,
makin lama hatinya makin hitam karena kebanyakan dosa, titik hitamnya makin banyak hingga hatinya mengeras. Itulah yang disebut dengan ron dalam Al-Quran. Makanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi itulah berkaitan dengan qasrul amal, ya. Kita boleh memotivasi anak-anak kita, ayo punya cita-cita yang tinggi, sekolah yang tinggi, kerja keras, ya kan, harus sukses dunia, ya boleh, tidak masalah, tapi jangan pernah lupa juga untuk mengingatkan mereka dengan akhirat, karena ingat dengan akhirat itu akan mengendalikan sikap kita dan sikap mereka supaya tidak bersikap melampaui batas. Ya, jadi kebanyakan manusia itu yang terlena karena mereka bersikap melampaui batas. Insya Allah kalau masih ada iman di dalam hati, ya, remnya insya Allah masih pakem, tinggal diingatkan lagi. Selama orang itu masih mau hadir di majelis ilmu, dia mau mendengarkan nasihat-nasihat, dia masih mau baca Quran, ya, masih mau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah remnya masih pakem. Tapi kalau udah lepas dari itu semua, ya, nah ini remnya blong, akhirnya melampaui batas.